Dalam sebuah guyonannya, Gus Dur pernah mengatakan, di Indonesia hanya ada 3 polisi yang tidak bisa disuap. Yang pertama, polisi tidur. Yang kedua, patung polisi. Yang ketiga, polisi Hugeng. Hugeng Iman Santoso. Untuk pertama kalinya, nama Hugeng ditulis lengkap. Tahukah Anda di mana? Di batu nisan pemakaman. Alhamdulillah, telah kubuktikan bahwa imanku benar-benar sentosa. Sebuah tulisan yang menjadi simbol keberhasilan manusia menjaga iman yang sentosa. Jenderal Polisi Hugeng lahir di Pekalongan 14 Oktober 1921. Amanah jabatan strategis negara lebih dari cukup membuktikan loyalitasnya sebagai abdi negara, mulai dari kepala bagian di tubuh kepolisian hingga kepala imigrasi, menteri negara, hingga menjadi orang nomor 1 di Korps Bayangkara. Jenjang pendidikan militer maupun non-militer dilaluinya di Indonesia hingga Amerika Serikat. Menandakan bahwa beliau adalah seorang pembelajar yang tak pernah puas dalam meningkatkan kualitas keilmuannya, kompetensi yang tak perlu diragukan lagi karena melihat dari jabatan mentereng yang diembannya menandakan kualitas dari kepemimpinannya. Pribadi yang penuh dengan integritas dan sederhana, layak disematkan kepada Sang Jenderal. Cukong judi, pengusaha nakal, hingga mafia hukum yang mencoba menyuap dirinya pun terpaksa gigit jari oleh akuntabilitas yang dimilikinya. Keteladanan yang jujur dan anti korupsi membuat Sang Jenderal memastikan bahwa diri dan keluarganya tidak menikmati fasilitas negara atau menggunakan pengaruhnya sebagai pejabat untuk kepentingan pribadi. Salah satu kebijakannya yang masih ada sampai sekarang adalah mewajibkan pengendara sepeda motor menggunakan helm, menandakan betapa visionernya Sang Jenderal dalam menyikapi perubahan, berinovasi, dan adaptif di masa itu. Tentu, saat ini manfaat peraturan tersebut dirasakan oleh kita demi keselamatan berkendara. Sang Jenderal tidak malu berbaur dengan anggotanya. Terlihat saat Jenderal Hugeng membantu mengatasi kemacetan lalu lintas kala itu. Keharmonisan dan kolaboratif sudah ada di benak dan dicontohkannya sebelum kita mengetahui 2 hal itu saat ini. Di masa pensiun, Jenderal Hugeng tak bergelimang harta. Jangankan memiliki rumah ataupun kendaraan pribadi, untuk menambal keperluan ekonomi keluarganya pun Sang Jenderal rela untuk menjual lukisan, menjadi penyanyi, dan menjadi seorang penyiar radio. 14 Juli 2004, Sang Jenderal berpulang. Beliau menolak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, memilih dimakamkan di pemakaman umum. Mungkin beliau sadar betul bahwa 83 tahun masa hidupnya diwakafkan untuk kepentingan bangsa dan negara tanpa pamrih melalui pelayanan prima yang ditinggalkannya. Jasadnya telah kembali ke tanah, namun jasanya harum bersama para penerusnya. Lalu, siapakah penerusnya? Ya, itulah kita. Kita. SNN beranak.